Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Inung. Kali ini di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, kita akan membahas tentang pelabelan produk. Apa sih yang dimaksud label itu? Ya, tentunya kalian tahu. Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan umumnya ditempatkan atau ditempelkan pada badan produk dan di packaging produk. Ini adalah contoh pelabelan produk pada minuman jamu. Tujuan dari label produk diantaranya adalah memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan dari produk tersebut. Sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tidak diketahui secara fisik. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen sehingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Label juga sebagai sarana periklanan bagi produsen. Oleh karena itu, label produk harus dibuat semenarik mungkin agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian, label produk juga bisa memberikan rasa aman bagi konsumen. Kenapa? Karena semua informasi dan keterangan tentang produk ada di dalam label produk tersebut. Berikutnya kita bahas tentang ketentuan dan peraturan label produk. Yang pertama, dalam label produk harus terdapat nama produk pangan. Nama produk pangan tersebut memberikan keterangan mengenai identitas produk pangan yang menunjukkan sifat dan keadaan produk pangan yang sebenarnya. Contohnya di sini ada nama produk pangannya adalah susu UHT full cream Pompi. Yang kedua, dalam label produk juga harus terdapat daftar bahan atau komposisi. Di sini bahan yang digunakan dalam produksi pangan dicantumkan pada label secara lengkap dan harus berurutan dimulai dari jumlah yang terbanyak sampai jumlah yang paling kecil. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini artinya bahwa susu UHT tersebut komposisi paling banyak adalah susu sapi segar, sedangkan yang paling sedikit adalah penstabil nabati. Oke, berikutnya yang ketiga, dalam label produk juga harus mencantumkan berat bersih atau isi bersih pangan. Di sini menerangkan jumlah produk pangan yang terdapat dalam kemasan produk tersebut. Contohnya, ini dituliskan isi bersih 250 ml atau ada yang menyebutnya netto 250 mili. Berikutnya yang keempat adalah nama dan alamat pabrik pangan. Untuk pangan olahan dalam negeri harus dicantumkan nama dan alamat produsen di wilayah Indonesia. Sedangkan untuk olahan luar negeri harus mencantumkan nama dan alamat produsen di luar negeri serta nama dan alamat importirnya yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh nama dan alamat pabrik pangan dalam kemasan label. Diproduksi oleh
PT Susu Sehat Tbk, Jakarta 12770, Indonesia. Berikutnya yang kelima, dalam label juga harus mencantumkan keterangan kedaluarsa pangan. Keterangan kedaluarsa adalah batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Ini contohnya, baik digunakan sebelum 12 Oktober 2012. Berikutnya yang keenam adalah nomor pendaftaran pangan. Nomor pendaftaran pangan itu bisa dikeluarkan oleh Badan POM RI, bisa juga dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Badan POM RI itu ada dua jenis. Yang pertama adalah yang memiliki kode MD, artinya pangan olahan tersebut diproduksi di dalam negeri. Sedangkan yang memiliki kode ML, artinya pangan olahan tersebut diproduksi di luar negeri. Nah, ini MD ini kodenya. Kemudian yang dari luar negeri diberi kode ML. Berikutnya untuk nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, biasanya nomor pendaftarannya diawali dengan tulisan PIRT. PIRT itu dari singkatan Pangan Industri Rumah Tangga. Contoh penulisan nomor pendaftaran pangan pada label di sini ada BPOM-RI MD 1234 dan seterusnya. Di sini ada kode MD, itu artinya produk pangan tersebut diolah di dalam negeri. Yang ketujuh adalah kode produksi pangan. Kode produksi pangan adalah kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan yang diproses pada kondisi dan waktu yang sama. Di sini dapat disertai dengan atau berupa tanggal produksi yang meliputi tanggal, bulan, dan tahun. Di sini artinya produk-produk yang dibuat pada kondisi dan waktu yang sama akan memiliki kode produksi yang sama. Ini contohnya kode produksi 301212, itu artinya produk tersebut diproduksi pada tanggal 30 bulan 12 tahun 2012. Kemudian yang nomor 8, dalam label juga harus mencantumkan penggunaan atau penyajian dan penyimpanan pangan. Di sini dicantumkan keterangan tentang petunjuk penggunaan dan atau petunjuk penyimpanan pada pangan olahan yang memerlukan penyiapan sebelum disajikan atau digunakan. Contohnya, simpan di tempat kering, suhu di bawah 30 derajat Celcius. Nah, itu tadi ke-8 komponen yang harus ada dalam label produk. Nah, ini adalah contoh-contoh label produk yang diproduksi oleh Teknik Kimia SMK 7 Malang. Ada hand sanitizer, kemudian ada hand soap, ada pewangi pakaian, kemudian ada juga produk VCO, sabun, dan lain-lain. Oke, sekarang tugas kalian adalah buatlah satu label produk yang akan kalian produksi. Jadi, kalian rencanakan mau membuat produk apa. Kemudian, silakan mendesain label produk semenarik mungkin supaya konsumen akan tertarik untuk membeli produk kalian.
Demikian sedikit penjelasan dari Bu Inung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.